Pandemi COVID-19 belum usai, namun WHO telah mengeluarkan pernyataan terdapat 3 varian baru virus corona yang mutasinya lebih ganas. Kemenkes juga menyatakan bahwa varian baru virus corona ini telah masuk ke Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 varian baru virus corona ini. Yang pertama, varian B117. Varian ini dikenal dengan sebutan varian Inggris. Varian B117 merupakan salah satu varian yang paling sering dan paling banyak dilaporkan oleh orang dari berbagai negara. WHO mencatat berbagai peningkatan kasus sampai 49% varian yang bersirkulasi di Asia Tenggara. Yang kedua, varian B1617. Varian ini dikenal dengan sebutan varian India. Varian B1617 diperkirakan mampu menular lebih cepat dibanding strain aslinya. Namun demikian, belum ada bukti bahwa varian ini lebih mematikan atau kebal terhadap vaksin COVID-19 yang saat ini beredar. Yang ketiga, varian B1351. Varian ini dikenal dengan sebutan varian Afrika Selatan. Varian ini memiliki pola mutasi berbeda yang menyebabkan lebih banyak perubahan pada struktur protein spike. Selain itu, sama seperti varian B117, varian B1351 ini juga memiliki kemampuan penularan lebih cepat. Ketiga varian baru virus corona ini memiliki gejala yang hampir sama dengan COVID-19. Namun, varian baru virus corona ini memiliki dampak penularan yang lebih besar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengungkapkan varian baru ini juga telah merebak dari laporan 16 kasus positif di Indonesia. Menurutnya, varian baru ini termasuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut dengan WHO. Pak Budi juga menyebutkan bahwa varian baru virus corona ini paling banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Pada tanggal 1 Juni 2021, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa berdasarkan pengurutan genom keseluruhan, varian baru virus corona ini telah terdeteksi di semua pulau di Indonesia. Lantas, bagaimanakah mutasi varian baru virus corona di kota kecil? Saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Chua Yusnianingsi, seorang dokter yang sedang internship di salah satu rumah sakit di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi, ya, baik. Kita langsung saja. Kemenkes sudah menyatakan bahwa varian baru virus corona ini sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana sih keadaan atau suasana di rumah sakit? Apakah ada kecemasan yang terjadi pada pasien-pasien di rumah sakit tersebut? Suasana di rumah sakit sebenarnya cukup kondusif. Tapi untuk adanya kecemasan atau tidak, tentu saja ada ya, karena tidak hanya di pasien, tetapi juga di tenaga kesehatan. Berhubung tingkat penyakit di Kota Singkawang saat ini untuk penyakit COVID-19 sedang mengalami peningkatan. Yang kita harapkan program vaksinasi yang sedang berjalan di Singkawang ini dapat berjalan dengan baik, sehingga warga Singkawang terhindar dan dilindungi dari COVID-19 ini. Berarti memang pasti saja ada kecemasan yang terjadi pada pasien di rumah sakit tersebut karena varian baru virus corona ini ya. Oke, kebetulan Anda ini kan seorang dokter yang saat ini sedang internship di rumah sakit yang secara khusus menangani pasien COVID. Nah, apa sih tanggapan dokter terhadap varian baru virus corona yang telah masuk ke Indonesia ini? Iya, varian virus corona ini ada varian-varian yang baru memang cukup mengkhawatirkan ya, karena tidak hanya satu varian, dia memiliki beberapa varian. Setiap varian ini memiliki tingkat infeksi maupun penyakit yang berbeda. Terdapat beberapa varian yang tingkat infeksinya lebih tinggi dari virus corona yang sedang kita hadapi dari 2019. Sehingga penyebaran dari orang ke orang itu lebih gampang. Kemudian ada beberapa varian yang juga lebih menimbulkan gejala yang lebih berat, baik itu dari gejala pernafasan maupun gejala lainnya. Sehingga sangat diperlukan untuk dilakukannya protokol kesehatan. Selain itu, beberapa varian juga dapat menyerang individu-individu yang sebelumnya telah sembuh dari penyakit COVID-19 sebelumnya,
Sehingga tidak ada satupun orang yang terbebas dari resiko ini. Baik itu individu muda dan sehat, juga dapat mengalami infeksi varian virus corona yang baru maupun yang lama. Dan yang lebih berbahaya dari individu yang muda dan sehat ini akan menyebarkan penyakit ini ke individu yang lebih rentan. Misalnya seperti lansia atau pasien-pasien dengan penyakit komorbid lainnya. Oke, baik. Nah, seperti yang kita tahu nih dok, kota Singkawang itu kan adalah kota kecil yang saat ini angka COVID-nya tergolong zona kuning, yang dimana resiko penyebarannya itu cukup rendah. Tapi bagaimanapun juga, para warga juga harus tetap waspada. Nah, apakah kota kecil seperti kota Singkawang ini mempunyai kemungkinan besar dalam proses penyebaran varian baru virus corona ini? Untuk penyebaran virus corona, baik yang dulu maupun yang sekarang, apalagi yang varian baru, jika yang masuk adalah yang proses penularannya lebih gampang, tentu ya resikonya tinggi. Tidak hanya di Singkawang, baik daerah besar maupun daerah kecil, tingkat resiko penyebaran itu tinggi jika protokol kesehatan tidak dilakukan. Karena penyebaran itu gampang terjadi hanya dengan kontak dekat itu dapat terjadi. Jadi jika protokol kesehatan tidak dilakukan, apalagi di area Singkawang ini yang masyarakatnya cukup padat, tentu resikonya akan tinggi ya. Jadi masyarakat diharapkan tetap waspada dan melakukan protokol kesehatan. Oke, berarti jika protokol kesehatan tidak dilakukan, maka itu akan memicu para warga Singkawang akan terkena varian baru virus corona ini ya. Oke, baik. Gimana sih tanggapan dokter terhadap anak-anak muda di Singkawang? Apakah mereka sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik dan lain sebagainya? Untuk di daerah Singkawang, dari pengamatan saya sebenarnya untuk masyarakatnya sudah tahu ya tentang protokol kesehatan, terutama anak muda. Setiap dari pengamatan saya, mereka tetap menggunakan masker saat bertemu teman atau saat makan di tempat umum, mereka tetap menggunakan masker. Dan juga tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan hand sanitizer maupun mencuci tangan dengan air. Jadi menurut saya sih sudah cukup baik. Namun yang memang sulit dihindari adalah dari kota Singkawang ini merupakan kota pariwisata yang tentu banyak pengunjungnya, baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Jadi untuk menghindari area-area ramai memang masih sulit ya, tapi menurut saya sih sudah cukup baik. Ya, berarti memang anak-anak muda di Singkawang sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dok, terkait vaksin nih, apakah vaksin yang sedang beredar di Indonesia saat ini bisa untuk mencegah varian baru virus corona ini? Vaksin yang sedang beredar di Indonesia saat ini memang ditujukan untuk varian COVID-19 ya, berarti varian yang lama. Jadi jika ada varian baru yang masuk, kemungkinan besar memang tidak bisa ya, karena memang vaksin itu dibuat formulanya itu untuk COVID-19 yang dulu. Jadi jika varian baru masuk, kemungkinan sih vaksin ini tidak mampu sih untuk mencegah masyarakat dari varian baru virus corona. Oke, baik. Berarti vaksin saat ini memang dikhususkan untuk COVID-19 yang lama ya. Nah, terakhir nih dok, hal apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah varian baru virus corona ini? Untuk pencegahan, protokolnya tetap sama seperti dulu, yaitu yang pertama adalah mencuci tangan, kedua adalah menggunakan masker, ketiga adalah menjaga jarak, keempat adalah hindari tempat ramai. Jadi protokolnya masih tetap sama. Untuk masyarakat dihimbau selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Selain untuk mencegah terinfeksi virus corona, kita juga melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan ke individu yang lebih rentan, misalnya orang tua di rumah, kakek nenek di rumah, atau keluarga yang mengalami sakit penyakit yang berhubungan dengan imunitas. Jadi diharapkan untuk semua masyarakat, baik yang masih usia muda maupun usia tua, tetap lakukan protokol kesehatan seperti itu. Baik, berarti memang masih sama saja ya hal untuk mencegah melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, dan juga menghindari tempat yang ramai gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Chua Yusnianingsi sudah mau meluangkan waktu untuk pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dok.
Terima kasih. Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan masuknya varian-varian baru virus ini ke Indonesia berasal dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang telah kembali pulang dari Arab Saudi, Afrika, India, dan Malaysia dan terkonsentrasi di Provinsi Sumatera dan Kalimantan. Maka dari itu, Bapak Budi berpesan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Menurutnya, hal tersebut akan cukup ampuh untuk mencegah penularan dari berbagai hasil mutasi virus corona yang sudah masuk ke Indonesia ini. Selain itu, pihak Kementerian Kesehatan juga akan menerapkan strategi 3T, testing, tracing, and treatment secara ketat agar varian baru virus ini tidak semakin menular ke berbagai daerah lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa angka COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Namun, saat ini Indonesia harus kembali menghadapi varian baru virus corona ini. Apakah Indonesia akan mampu melewati masa pandemi ini? Mari, sebagai warga Indonesia, tetap melakukan protokol kesehatan untuk melindungi dirimu dari virus corona. Jangan lupa juga untuk mengikuti arahan dari pemerintah untuk melakukan vaksin. Pastikan dirimu sehat agar terhindar dari COVID-19 dan varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.